Banyak aktivis yang menolak soal ini dilibatkannya Pam Mungkin Swakarsa Bang. untuk menegakkan disiplin. Apa hal yang Bang, paling ya pindah deh. esensial menurut Tuang, para tuang. aktivis untuk menolak milisi Pam Swakarsa dalam penegakan disiplin di masa pandemi ini? Pertama sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pendekatan kesehatan, bahwa kita tahu dari awal pemerintah ini lebih mengedepankan pendekatan keamanan, sedangkan pendekatan kesehatannya yang melibatkan sektor-sektor tenaga medis, saintifik itu tidak diberlakukan, sehingga ketika misalkan terjadi lonjakan besar dalam penyebaran COVID-19 ini, ternyata memang sudah sangat sulit gitu untuk menangkal itu. Nah, seharusnya pendekatan-pendekatan persuasif dan humanis itu dilakukan sejak awal, sehingga sosialisasi-sosialisasi informasi terkait bagaimana COVID-19 itu menyebar itu seharusnya dilakukan dari awal. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dari awal melakukan pendekatan keamanan itu sendiri yang pada akhirnya hanya menyebarkan ketakutan, Oke, tapi saya mau tidak tanya begini Mbak Fathia, apakah alasan bahwa kita butuh masyarakat untuk disiplin dan kita tidak punya resources atau sumber daya yang cukup untuk membuat masyarakat disiplin? Apakah realitas ini tidak dapat diterima? Menurut saya masalahnya bukan masalahnya cukup atau tidak cukup, tetapi bagaimana sebenarnya metode yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Apakah misalkan bisa lebih persuasif, bagaimana informasi-informasi terkait penyebaran COVID-19 itu lebih bisa merata, sehingga mereka pun dapat mengerti sebenarnya bagaimana untuk mereduksi angka dari COVID ini. Sekarang kan dengan pelibatan Polri yang sudah sebegitu banyak, Satpol PP dan BIN bahkan, dan TNI juga, ternyata tidak membuktikan bahwa penyebaran COVID-19 itu bisa menurun hingga hari ini begitu. Jadi sebenarnya yang patut dipertanyakan adalah apakah dari evaluasi pemberlakuan dan juga pengerahan aparat keamanan ini di kalangan publik sebenarnya sangat efektif atau tidak untuk mereduksi angka penyebaran COVID-19. Oke, saya mau ke Mas Imam Prasojo dulu. Mas Imam, bagaimana mencari titik tengah bahwa kita butuh masyarakat yang disiplin, tapi juga ada kekhawatiran bahwa ada Pam Swakarsa yang menimbulkan image tentang di masa lalu, itu juga tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Mungkin yang perlu difahami dulu ya, orang tidak patuh itu karena apa? Satu, tidak patuh mungkin karena dia tidak paham. Kedua, tidak sadar. Sadar dengan paham itu beda, gitu kan? Atau dia sadar dan paham, tetapi dia tidak punya alatnya. Jadi misalnya physical opportunity-nya nggak punya maskernya misalnya. Ini kaitannya dengan masker ya. Kalau nanti lebih sulit lagi tentang physical distancing. Oke, aku mau jaga jarak, tapi di pasar bagaimana jaga jaraknya? Misalnya gitu loh. Jadi ada physical atau social condition yang harus difasilitasi. Nah, terus pada saat dia itu sadar dan dia tidak secara fisik dia juga punya kesempatan untuk bisa mengikuti, ada nggak dia motivasi untuk mengikuti itu? Nah, kalau itu semua dilengkapi, nah baru terus kemudian ini nggak juga mau patuh. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang paling efektif untuk mendisiplinkan mereka supaya dia patuh? Apakah karena dia akan patuh karena dia ditakut-takuti atau dia disadarkan? Siapa yang paling efektif untuk menyadarkan? Apakah kalau saya lebih malu pada anak saya. Kalau anak saya bilang, Bapak kok nggak patuh? Itu Mas Imam tapi. Itu Mas Imam. Ada orang patuh itu karena takut ya, tapi itu kan bukan karena kesadaran. Patuh karena dia malu kalau nggak melakukan itu, ya. Patuh karena dia tanggung jawab. Ya. Nah ini asumsinya orang nggak patuh, oh ini nih harus didisiplinkan dengan cara ditakuti misalnya. Diberi sanksi fisik. Apakah menurut Mas Imam Prasojo melibatkan Pam Swakarsa atau preman atau apa itu istilahnya jagger gitu sebagai bagian dari kearifan lokal untuk membuat masyarakat lebih disiplin itu adalah pilihan yang paling ideal sebagai kebijakan publik saat ini? Saya merasa ya upaya untuk menetapi protokol kesehatan itu kan sebetulnya himbauan ataupun edukasi yang baik. Nah, untuk sesuatu yang baik, harusnya the messenger-nya
orang yang melakukan penegakan juga harus orang yang trustworthy, Oke. orang yang terpercaya. Sebenarnya Jadi saya hanya ingin dapat jawaban dari ya tidak sih dari Mas Imam. Apakah kebijakan melibatkan preman, jeger, Pam Swakarsa ini sebuah kebijakan publik yang baik atau tidak, Mas Imam Prasojo? Apakah Anda mau mendisiplinkan anak dengan mendatangkan Pam Swakarsa ke rumah? Itu aja. Saya bertanya, saya tidak berharap dapat pertanyaan balik. Saya pikir kita semua sudah mendapatkan jawabannya. Kalau kita menganggap bahwa upaya mendisiplinkan diri itu terfokus pada orang patuh karena takut, ya bukan karena kita himbau agar dia sadar apalagi tanggung jawab, maka solusinya adalah orang yang bisa menegakkan dengan cara-cara kekerasan. Tetapi kalau yang kita inginkan adalah orang patuh terhadap protokol kesehatan karena kesadaran, maka yang menjadi penghimbau itu adalah orang yang terpercaya, orang yang memiliki kredibilitas. Nah, jawabannya yang mana? Silakan Anda, saya tidak ingin memberikan judgement. Siapa tahu ada di antara orang-orang itu yang memang persepsi publik dia adalah edukator yang baik.